3, 2, 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau menginginkan akan rumah sesamamu, jangan engkau menginginkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian, jagalah hatimu terhadap dosa.
Maria pun pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan, anak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Di sini Kakak Dame kembali lagi akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 26 September 2021. Warta pertama, minggu ini memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik Mangulus Songon Paripeni Tuhani, yang artinya hidup sebagai keluarga Allah. Warta sekolah minggu yang kedua, Kakak minta untuk adik-adik sekolah minggu tetap melakukan ibadah online dan jangan lupa foto ibadahnya dikirim ke grup atau ke gurunya horongnya masing-masing. Lalu kakak juga minta untuk adik sekolah minggu terus pantau grup WA forum sekolah minggu HKBP Pondok Cabe, karena di situ kakak dan guru-guru sekolah minggu akan mengumumkan berita-berita terupdate untuk sekolah minggu. Warta yang ketiga, kakak akan mengumumkan anak-anak yang berulang tahun di bulan Juli dan bulan Agustus. Ini dia. Nah, itu dia nama-namanya yang berulang tahun di bulan Juli dan juga Agustus. Kakak, Inang, dan Abang mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, semakin diberkati.
Oke, sekian warta sekolah minggu dari kami tanggal 26 September 2021. Tetap semangat, menjaga kesehatan, dan hindari kerumunan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu di rumah, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kalian bisa mama papa titip ke Sintu Wallet masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening operasional kuliah kita. Ada di bawah ini ya nomornya. Nah, marilah sekarang kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sudah cukup lama sekali ya kita tidak berjumpa. Nah, oleh karena karena pandemi sekarang ini. Nah, tetapi bagi kamu semua yang saat ini mengikuti ibadah secara virtual, mari kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan Alkitabnya. Ayo kita ambil Alkitab masing-masing. Firman Tuhan hari ini di hari Minggu yaitu tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-50. Amang Pendeta akan membacakan, ya kamu yang ada di rumah boleh juga ikut membacanya masing-masing ya. Inilah yang tertulis. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
Orang Filistin itu berkata kepada Daud, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Daud yang bertarung melawan Goliat. Ya, iya, Daud bertarung berhadapan melawan siapa? Melawan Goliat. Nah, siapa Goliat itu? Ayo, siapa Goliat itu? Nah, kalau Alkitab kita bilang begini, coba kamu buka di ayat yang keempat ya, di 1 Samuel 17 tadi, di ayat yang keempat abang baca begini, supaya kamu tahu siapa itu Goliat. Nah, lalu tampillah keluar seorang pendekar. Jadi Goliat ini adalah pendekar. Kamu tahu pendekar? Pendekar itu seperti jagoannya, pahlawannya. Iya. Keluarlah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Jadi Goliat ini adalah seorang pendekar. Nah, gitu. Kemudian di ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya. Jadi dia pakai itu penutup kepala dari tembaga, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Kalau 5.000 sikal tembaga ini, kalau dihitung ke dalam kilogram, beratnya itu lebih dari 50 kilo. Jadi hanya untuk mengangkat baju perangnya itu saja, baju jirahnya itu yang terbuat dari tembaga itu beratnya 50 kilo. Kalian bisa mengangkat berat 50 kilo? Nah, ini dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Jadi ini suka sama tembaga dia ini. Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun,
dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Wah. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, jadi orang Filistin ini, ini lagi. Tampil seorang pendekar tentara orang namanya Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi Goliat ini badannya besar. Kalau dibilang tadi 6 hasta. Jadi kalau kita baca itu di Alkitab ada namanya kamus Alkitab ya, ada kamus Alkitab. Jadi kalau dihitung ke sentimeter, jadi tinggi badannya ini lebih dari 3 meter. Kalau pintu di rumah kamu itu berapa tingginya pintu di rumah? Ini lebih tinggi dari pintu rumah. Lebih dari 3 meter, tinggi banget. Udah tinggi, besar. Dia bawa ketopong dari tembaga, baju jirah dari tembaga. Wah, pokoknya dia tuh memakai perlengkapan perang yang lengkap. Nah, itu dia. Nah, inilah yang menjadi lawan Goliat. Ini yang menjadi lawan Goliat. Goliat mengatakan begini, "Aku menantang, berikanlah kepadaku supaya kami berperang seorang lawan seorang," katanya. 1 lawan 1. Ayo siapa yang berani, kata Goliat. Mari maju ke hadapanku. Wah, rupanya yang berani maju itu ialah Daud. Daud melawan Goliat yang gede itu, yang besar tadi, yang lebih dari 3 meter itu. Kalau tadi si Goliat dia pakai senjata pedang, tombak, lembing. Tetapi kalau Daud apa senjatanya? Apa ayo? Apa senjata Daud? Hanya batu dan umban. Kalian tahu umban itu bukan seperti ketapel itu, bukan. Dia itu umban itu terbuat dari karet dan tali. Ini bisa dilempar-lempar, kemudian isinya batu, diisi pakai batu, kemudian diputar-putar, dilempar. Nah, senjata Daud hanya itu. Tapi yang paling luar biasa, sebenarnya bukan batu yang menjadi senjata bagi Daud, tetapi apa? Daud berkata, "Hei Goliat, kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedang, tetapi aku datang menghadapi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam." Nah, jadi Daud itu berhadapan dengan Goliat. Dia menang, dia berhasil kalahkan si Goliat bukan karena senjata si Daud yang hebat, bukan. Tetapi karena dia berperang di dalam nama Tuhan. Tuhan itu ikut berperang bersama dengan Daud. Nah, kalau kamu bagaimana? Ayo, bagaimana kalau kamu berhadapan dengan Goliat yang gede itu? Wah, kalau Daud tidak takut. Dia tidak gemetar, dia tidak lari, dia tidak sembunyi, tidak. Mungkin kalau kita berhadapan dengan manusia, kalian tahu itu apa namanya? Superhero Hulk, si manusia hijau itu kan gede banget ya. Siapa yang berani lawan Hulk? Badannya besar begitu. Wah, kalau kita sudah berhadapan dengan begitu pasti gemetaran. Kaki kita ini, lutut kita ini mungkin pasti bergetar-getar gitu. Wah, lebih baik melarikan diri, lebih baik sembunyi, lebih baik udah gak usah berperang. Iya kan? Nah, tetapi Daud tidak. Dia hadapi itu Goliat dan dia percaya Tuhan bersama dengannya. Tuhan itu menyertai dia dan Tuhan itu yang akan memenangkan pertempuran. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa sih yang mau menjadi lawan kita? Ya kan? Tidak ada. Nah, kamu boleh membuka Alkitab di dalam Roma 8 ayat 31 ya. Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau jadi lawan kita? Tidak ada. Kalau memang ya sekarang ini kita sedang berperang juga adik-adik. Sekarang ini kita berperang. Memang tidak berperang dengan tembak,
tidak berperang dengan tombak, dengan pedang. Tetapi perang sekarang ini kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Iya, kita sedang berperang menghadapi penyakit ini. Nah, tetapi bagaimana supaya kita bisa menang? Percaya Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Tuhan bersama dengan kamu. Ya, kita pakai senjata perlengkapan perang juga. Apa itu? Ya pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai apa lagi? Menjauhkan diri dari kerumunan. Ya, kita kan pakai senjata perlengkapan perang juga. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan yang menjadi penolongmu, pelindungmu, dan yang akan menyertai kamu selalu di tengah-tengah keadaan dunia ini yang sedang dihadapi dengan virus corona. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Dia selalu bersama dengan anak-anaknya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan jangan cemas. Tuhan ada bersama dengan kamu. Kamu ingat siapa itu Daud? Daud itu adalah seorang gembala. Dia seorang gembala domba yang setiap hari dia harus pergi sendiri menggembalakan dombanya. Dia harus pergi mencari rumput untuk makanan domba-dombanya. Dia harus cari minuman untuk domba-dombanya biar jangan kehausan. Dia harus cari tempat untuk domba-dombanya istirahat. Dan kalau dia menggembalakan dombanya itu, menggembalakan domba itu harus di daerah yang berumput, harus di daerah yang luas. Di situ ada banyak binatang buas. Tetapi bagaimana Daud? Daud tidak pernah takut. Dia tidak pernah khawatir walaupun dia akan berhadapan dengan binatang buas, baik itu serigala, baik itu singa, baik itu apapun, bahkan Goliat pun dia hadapi. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan dia. Yakin dan percayalah, kalau Tuhan ada bersama dengan kamu, kamu tidak perlu takut. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau di masa-masa pandemi ini oleh karena coronavirus kami masih bisa bersekutu walaupun hanya berjumpa secara virtual melalui aplikasi YouTube. Tetapi itu tidak menghambat kami Tuhan untuk mendengarkan firman, menyampaikan, memanjatkan ucapan pujian syukur kami dan kerinduan hati kami Tuhan untuk bersama-sama dengan berkati kami yang mengikuti ibadah virtual di hari ini di rumah kami masing-masing, di mana saat ini kami berdoa melipat tangan kami memohon kekuatan, pengasihan dan belas kasihan daripadamu agar Engkau tetap selalu menyertai dan memelihara hidup kami, pelihara orang tua kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang menjadi kebutuhan bagi kami untuk bisa kami nikmati, untuk bisa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu itu, dan kami percaya Tuhan itu yang terbaik untuk bisa kami peroleh. Dalam setiap kegiatan kami belajar daring di rumah masing-masing ataupun tatap muka, biarlah dalam setiap proses sekolah kami ini, kami membentuk diri kami menjadi orang-orang yang berguna di hari yang akan datang. Serta seluruh jemaat-Mu di HKBP Pondok Cabe ini, beserta seluruh para pelayan, para halalul, dan kakak abang guru sekolah minggu yang melayani di gereja HKBP Pondok Cabe ini. Biarlah pelayanan ini Tuhan dapat mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami, dan ini menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menyanyikan lagu pujian Akulah Allah Tuhan. Aku
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.